warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bertemu lagi dengan saya Muhammad Adis. Kali ini setelah saya terangkan tentang teks biografi baik secara definisi, struktur, dan unsur-unsurnya yang kemarin atau minggu kemarin kita bahas, sekarang kita masuk ke contoh teks biografi langsung. Nah, di sini saya sudah berikan contoh, silakan disimak dengan baik-baik. Biografi Cristiano Ronaldo. Ya, siapa sih yang tidak kenal Cristiano Ronaldo? Pemain mega bintang sepak bola yang sangat digandrungi dalam dunia sepak bola. Ya, pemain kelahiran dari Portugal ini sangat menginspirasi, bahkan menjadi satu-satunya pemain yang sampai saat ini loyalitasnya tidak perlu ditanyakan lagi, ya itu. Oke, jadi nanti saya akan berikan ulasan atau analisis dari teks biografi ini secara contoh teks biografi dan beserta strukturnya secara mendalam dan secara detail. Harap diperhatikan baik-baik supaya pemahaman anak-anak semuanya tidak setengah-setengah, itu ya. Oke, langsung kita menuju teks biografinya yang berjudul Biografi Cristiano Ronaldo. Saya akan bacakan secara menyeluruh. Silakan anak-anak bangsa diperhatikan dengan baik. Oke, langsung. Biografi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau akrab disapa Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola terkenal asal negara Portugal. Ronaldo dilahirkan di Madeira, 5 Februari 1986. Ronaldo dikenal sebagai pemain terbaik di dunia berkat perjalanan karirnya yang luar biasa. Beragam gelar berhasil dipersembahkan olehnya, baik untuk tim maupun negaranya. Tak kalah menarik, gelar individu sangat beragam yang telah ia raih. Satu di antaranya ialah menjadi pemain terbaik di dunia selama 4 kali. Cristiano yang berposisi sebagai playmaker berhasil mencetak banyak gol setiap musimnya. Karir sepak bola Ronaldo dimulai saat masih bermain untuk tim masa kecil di Andorinha pada usia 8 tahun. Berkat penampilan impresifnya, ia kemudian berpindah ke beberapa tim seperti CD Nacional, di mana Ronaldo berhasil mendapat gelar. Prestasi awal yang cemerlang membuat Sporting Lisbon tertarik untuk memboyongnya. Karir sepak bola rupawan ini terus menanjak hingga Manchester United resmi mendatangkannya pada 2003. Bersama MU, pria kebangsaan Portugal ini berhasil meningkatkan permainan puncaknya pada 2018 dengan membawa gelar Premier League dan Liga Champions. Pada tahun bersamaan juga Ronaldo dinobatkan menjadi pemain terbaik dunia. Segudang prestasi yang telah diraih di level tim maupun negara membuat klub kenamaan Spanyol, Real Madrid, rela mengeluarkan uang 1 triliun lebih untuk dapat memboyongnya. Bersama tim tersebut, Ronaldo tetap tampil menggila dengan segudang prestasi. Saat ini, Ronaldo telah membela klub Liga Italia, Juventus, dan masih dalam performa yang terbaik. Cristiano Ronaldo telah menjadi idola bagi kebanyakan pecinta sepak bola. Perjuangan, tekad, dan usaha kerasnya telah membawanya ke tingkat kesuksesan tertinggi. Ya, ini adalah biografi singkat dari Cristiano Ronaldo ya. Yang sekarang, oke, langsung saja kita menuju ke analisis struktur teks biografi dari biografi Cristiano Ronaldo tadi. Perlu diketahui anak-anak bangsa semuanya, dalam teks biografi terdapat 3 struktur yang sangat terkenal ya. Yang hanya 3 struktur ini saya minta anak-anak semuanya harus dipahami dengan baik, karena ketiga struktur ini sangat membangun dalam pembuatan teks biografi tersebut. Tuh.
Yang pertama yaitu orientasi. Dalam bahasa Inggris orientation bisa disebut dengan setting ya, atau kejadian, waktu, dan awal cerita gitu ya. Ya, definisi di sini yaitu bagian ini berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar maupun pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Dalam orientasi itu biasanya terdapat kata-kata atau kalimat yang menerangkan siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, orientasi ini biasanya terdapat di awal paragraf, gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu peristiwa penting. Bagian ini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami oleh para tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagian. Jadi yang perlu diketahui dalam peristiwa penting ini terdapat urutan waktu dan kejadian-kejadian penting. Ya, mungkin prestasi Ronaldo dan lain sebagainya. Yang biasanya peristiwa penting ini terdapat di pertengahan paragraf. Ya, itu intinya. Yang ketiga yaitu reorientasi. Yaitu pada bagian ini yaitu bagian yang merupakan penutup dari biografi yang berisi komentar evaluatif atau evaluasi atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Jadi kembali ke orientasi, namanya reorientasi itu kembali kepada paragraf di awal ya. Oke, yang kemudian kita langsung menganalisis strukturnya satu demi satu dari teks Cristiano Ronaldo tadi atau biografi Cristiano Ronaldo. Ya. Yang struktur pertama, orientasi itu terdapat di paragraf pertama. Yang di sini saya sudah jelaskan atau sudah saya kasih tahu, yaitu bisa dibaca anak-anak semuanya. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau akrab disapa Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola terkenal asal negara Portugal. Ronaldo dilahirkan di Madeira 5 Februari 86. Ronaldo dikenal sebagai pemain terbaik dunia. Nah, dari pemain terbaik dunia ini kan sudah menerangkan bahwa siapa pemain terbaik dunia waktu itu, yaitu Cristiano Ronaldo, bahkan sampai sekarang. Kemudian ada setting itu dia dilahirkan di Portugal. Kemudian terdapat masa atau waktu ketika dia di awal dilahirkan di Madeira 5 Februari 86. Nah, urutan waktu, kemudian tempat dan awal karirnya, gelar individu di sini tak kalah menarik. Gelar individu sangat beragam yang telah ia raih. Satu diantaranya ialah menjadi pemain terbaik di dunia selama 4 kali. Ini adalah penjelasan Cristiano Ronaldo di awal cerita, yang pastinya orang pasti tertarik. Wah, keren nih Ronaldo. Pastinya dia akan menelusuri biografi selanjutnya dari Cristiano Ronaldo. Oke, selanjutnya atau struktur teks biografi yang kedua dari teks biografi Cristiano Ronaldo, yaitu peristiwa penting. Terdapat di paragraf kedua. Nah, peristiwa penting ini tadi saya jelaskan bahwa terdapat urutan waktu, urutan waktu ya. Yang intinya urutan waktu. Jadi isi dari teks biografi tersebut. Coba kita baca. Karir sepak bola Ronaldo dimulai saat masih bermain untuk tim masa kecil di Andorina pada usia 8 tahun. Nah, ini kan urutan waktu, dimulai dari kecil, berarti kan menerangkan bahwa Cristiano Ronaldo itu mengawali karir ya memang di waktu kecil di mana? Di Andorina. Kemudian berkat penampilan impresifnya, ia kemudian berpindah ke mana? Ke beberapa tim seperti CD Nacional, di mana Ronaldo berhasil mendapatkan gelar. Nah, prestasi awal yang cemerlang membuat Sporting Lisbon, kemudian langsung lagi dari CD Nacional, cemerlang kemudian dibeli atau dilirik oleh Sporting Lisbon dan bergabunglah dia menuju ke Sporting Lisbon. Karir sepak bola rupawan ini terus menanjak hingga Manchester United. Dari Sporting Lisbon kemudian ke Manchester United dan terakhir mungkin Cristiano Ronaldo ini
dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia pertama kali, yaitu di United atau Manchester United. Oke. Nah, MU termasuk satu-satunya klub favorit saya di dunia ini, karena saya sangat salut dengan klub ini dari segi sejarah, kemudian dari segi para legend-legendnya itu saya sangat kagum ya. Sampai sekarang saya United. Oke, lanjut. Bisa anak-anak dipelajari lagi. Jadi namanya urutan waktu itu tadi di peristiwa penting. Yang namanya juga peristiwa penting, berarti urutan waktu dari mulai dia karir dari kecil sampai dia menjadi pemain hebat. Oke, yang terakhir atau analisis struktur yang terakhir dari teks biografi Cristiano Ronaldo, yaitu terdapat pada reorientasi. Nah, reorientasinya apa? Yaitu kalau di teks tadi terdapat di bagian akhir paragraf. Oke, yang di sini yaitu segudang prestasi yang telah diraih di level tim maupun negara membuat klub kenamaan Spanyol Real Madrid rela mengeluarkan uang 1 triliun. Nggak sedikit 1 triliun itu banyak sekali. Yang 1 triliun itu sama seperti 1000 miliar lebih untuk dapat memboyongnya. Bersama tim tersebut, Ronaldo tetap tampil menggila dengan segudang prestasi. Saat ini, Ronaldo telah membela klub Liga Italia, Juventus, dan masih dalam performa yang terbaik. Cristiano Ronaldo telah menjadi idola bagi kebanyakan pecinta sepak bola. Perjuangan, tekad, dan usaha kerasnya telah membawanya ke tingkat kesuksesan tertinggi. Reorientasi yaitu mengulas lagi dari orientasi. Jadi reorientasi ini adalah simpulan dari awal karir dari Cristiano Ronaldo yang dimulai secara beruntun dan dia kerja keras, akhirnya dia membuahkan hasil yang sangat luar biasa, yaitu disimpulkan di reorientasi dengan kalimat perjuangan, tekad, dan usaha kerasnya telah membawanya ke tingkat tertinggi. Jadi kata segudang prestasi di awal kalimat juga, awal paragraf juga termasuk ciri-ciri dari reorientasi tersebut. Kenapa segudang prestasi? Karena memang dari paragraf orientasi sampai peristiwa penting tadi termasuk prestasi semuanya ya. Tidak ada yang jelek dari Ronaldo ini. Maksudnya dalam segi biografi semua berbentuk prestasi Ronaldo dari awal karirnya sampai sekarang di Juventus mendapatkan karir yang sangat cemerlang itu ya. Nah, silakan anak-anak bisa dicermati bahwa orang hebat pasti dilahirkan dari kesusahan dan kesengsaraan terlebih dahulu. Tidak ada orang sukses yang awalnya itu manis, pasti dia pahit. Seperti cerita Cristiano Ronaldo. Oke, semoga menjadi pelajaran yang sangat luar biasa dan mendapatkan ibroh yang sangat luar biasa. Intinya dari materi ini anak-anak bangsa perlu diingat bahwa untuk meraih kesuksesan itu memang kita harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Harus berjuang lebih keras lagi, harus kita sakit-sakit dahulu, pahit-pahit dahulu, bahkan insya Allah nanti pastinya saya pastikan bahwa orang yang gigih di awal tentunya membuahkan hasil yang manis di akhir. Nah, itu dari manfaat mempelajari teks biografi, karena dalam teks biografi itu pasti ditulis biografi atau riwayat hidup orang yang sudah meninggal atau orang yang masih hidup, tentang kebaikan-kebaikannya, tentang prestasi-prestasinya, tentang tekadnya untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Itu. Oke. Terima kasih, dan saya ingatkan tidak pernah kalian untuk melupakan bahwa jasa orang yang hebat tentunya bermanfaat bagi kita untuk menjadi orang hebat juga di hari ini. Oke, lanjut. Terima kasih juga, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan sisakan komentar di kolom komentar video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi minggu depan. Oke, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.